Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang Bapak banggakan, murid-muridku sekalian, kelas 11 IPA ya. Mohon maaf hari ini agak sedikit telat ya untuk live-nya karena tadi ada sedikit urusan. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi perlindungan oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, anak-anakku sekalian, untuk pekan ini setelah kita kemarin menyelesaikan PTS ya, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki KBM lagi seperti biasa. Mudah-mudahan yang kita harapkan adalah hasil daripada PTS kemarin mudah-mudahan menjadi hasil yang terbaik ya, yang diharapkan oleh kalian semua. Amin ya Allah. Oke, marilah kita mulai. Ini pekan ini kita masih di bab tentang muamalah atau transaksi dalam Islam. Kemarin kita sudah membahas tentang jual beli, sekarang kita akan bahas tentang riba. Oke. Pengertian riba apa sih itu riba ya? Riba itu dalam bahasa Arab disebut az-ziyadah ya. Ziyadah artinya itu tambahan. Ya, yang dimaksud dalam pengertian di sini adalah usaha yang batil ya atau yang salah yang merugikan orang lain atau merugikan salah satu pihak dalam proses transaksi. Ya. Ini intinya di situ. Ini ada di jual beli maupun utang piutang. Pak, kok jual beli bisa riba? Bisa ya. Bagaimana jual beli itu bisa riba? Kalau jual beli untungnya terlalu besar. Ya, bahkan seperti ini, misalkan dia jualan ya, dia mengkreditkan barangnya itu. Akhirnya misalkan barangnya itu harga 1 juta, dia jual beli HP misalkan 1 juta. Karena dikreditkan menjadi misalkan 2 juta. Nah, kelebihannya itulah disebut riba. Nah, atau biasanya kita sebut itu apa? Bunga ya. Gitu. Terus utang piutang. Nah, utang piutang ini dianggap riba jika kita meminjam uang atau apapun, tapi pengembaliannya itu dilebihkan. Itu sudah ada akad di awalnya. Misalkan seperti ini. Nanti ada macam-macamnya ya. Ini intinya aja. Kalau misalkan kita meminjamkan uang, terus di situ ngomong, boleh aku pinjamin uang ke kamu, tapi nanti dibalikinnya harus lebih. Misalkan minjem 100.000 dibalikinnya 150.000. Nah, itulah yang disebut ziyadah, tambahannya. Tambahannya apa? Itu 50.000 adalah riba. Itu hukumnya apa? Haram ya, nggak boleh. Nah, ini dalil atau dasar hukum riba. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi takhabbatuhu syaitanu minal mas zalika biannahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau izatum mir rabbih fa'antaha falahu ma salafa wa amruhu ilallahi wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Artinya apa? Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya
orang yang kemasukan syaitan atau lantaran tekanan penyakit gila. Nah, karena riba itu ya. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Nah, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, kan di sini adat ya. Kemarin kan kita sudah singgung di pembahasan jual beli. Ahallallahul bai'a wa harrama riba. Jual beli itu halal walaupun dia ada tambahan misalkan ya. Dia modal 100.000 jadi 105.000. Itu nggak apa-apa. Tapi akan jadi riba kalau banyak gitu keuntungannya, bahkan lebih dari 2 kali lipat atau bahkan kalau dikreditkan yang melebihi daripada penjualan pembelian dia gitu. Seperti itu. Maka baginya ya orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, larangan riba ini, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan. Dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang-orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, ini ya, subhanallah. Ini bahaya sekali. Riba ini, kalau kita makan harta riba itu haram. Ya, bahkan kalau tidak sempat bertaubat, yang namanya pemakan harta riba ini niscaya ya, alam akan masuk neraka kalau dia tidak sempat untuk bertaubat. Maka dari itu, jikalau ada yang sudah terlanjur makan harta riba atau ini riba, maka berhentilah dan bertaubatlah sebelum terlambat. Terus ada Bapak Tuki lagi dalil yang kedua, yaitu dalam surah Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afatan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, jadi ini adalah langsung larangan daripada Allah kepada orang-orang yang beriman untuk tidak mendekati atau tidak memakan riba. Ya, seperti itu. Selanjutnya, nah ini macam-macam riba. Ya, yang pasti kita ini dikelilingi lah oleh lingkaran ini nih. Riba fadl ya, itu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya, cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba. Nah, jadi sama nih barangnya, dia barter, tapi nilainya berbeda. Nah, itulah dianggap riba. Terus riba kordi, pinjam meminjam yang tadi tuh ya, kalau kita pinjam uang atau pinjam barang yang nilainya dikembalikannya itu berbeda di awal. Jadi kalau pinjaman ini seperti ini. Pertama, kalau kita misalkan meminjamkan uang 100.000, lalu di situ ada perjanjian. Boleh nih dipinjemin 100.000, tapi nanti balikinnya 150.000 ya. Nah, itulah yang disebut riba. Ini banyak contohnya apa? Contohnya adalah rentenir ya, nauzubillah ya. Rentenir itu riba, meminjamkan uang dengan bunga, sama kayak pinjam ke bank ya, pinjam ke rentenir, pinjaman online yang berbunga, yaitu disebut riba kordi, haram hukumnya ya. Jadi meminjam berapa tapi ngembalikinnya malah lebih. Akan tetapi ini tidak akan menjadi riba kalau apa? Semisal kita minjemin nih 100.000 tanpa ada omongan apa-apa, tanpa ada perjanjian apa-apa, pleng ya udah ya ditinggal tuh. Setelah ketemu lagi, ngebalikin tuh yang minjemin duit. Tanpa ada perjanjian apa-apa, yang minjemin duit itu ngebalikin lah tuh, misalkan 100.000 minjemnya. Ternyata di situ ada tambahan, misalkan 10.000 nih, 10.000 sebagai tanda terima kasih misalnya.
Nah, itu insya Allah tidak akan dianggap riba. Kenapa? Karena itu pemberian yang tidak ada perjanjian di awal, ya, tidak ada ketentuan di awal, ya, tidak sepengetahuan si peminjam bahwa dia akan mengembalikan lebih. Insya Allah itu adalah namanya hadiah. Ya, nggak apa-apa. Sama yang di riba fadli juga tidak akan menjadi riba kalau sama nilainya. Emas 5 gram minjem dibalikin emas juga dengan 5 gram. Ya, itu tidak akan tidak akan riba. Tapi kalau dibalikinnya jadi 7 gram itu riba, itu tambahannya. Oke. Terus ada riba iyad. Akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Nah, ini hampir sama kayak kemarin kita bahas tentang jual beli itu seperti kayak goror, ya. Misalkan beli anak kambing tapi masih dalam kandungannya, udah ngasih, ya kan? Ya, masih ada dalam kandungannya. Setelah itu lahir kan nggak tahu itu, ya. Kalau misalkan mati, misalkan uangnya hangus lah, itulah namanya riba. Atau sama, misalkan membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil, ntar diambilnya pas udah panen. Nah, bisa jadi kan itu ada kelebihannya. Nah, itulah riba. Ya, riba nasiah ini sama, nggak jauh beda dengan riba iyad. Ya, dia penyerahan barang beberapa waktu kemudian, ya, tidak langsung seperti itu. Ya, itu ini riba. Nah, apa sih dampak buruk riba? Itu tumbuhnya mental pemboros yang tidak mau bekerja dengan penimbunan harta di salah satu pihak. Nah, penimbunan harta di siapa? Di si peminjamnya, atau kayak tadi macam kayak rentenir. Itu kan penimbunan harta di situ kan. Ya, misalkan gini, kan banyak rentenir itu, ya mohon maaf, dia minjemin 5 juta. Kita balikin bisa sampai 6 juta, 7 juta gitu. Minjemin 5 juta, balikin 6 juta atau 7 juta. Bahkan bisa jadi bunganya beranak-anak. Denda bahasanya, bahasa dia tuh denda. Ya, kalau enggak, misalkan jatuh tempo sebulan nggak bisa, nanti ada bunganya lagi. 2 bulan nggak bisa, nambah lagi bunganya. Nah, itulah jadi penimbunan di salah satu pihak tersebut. Ya kan? Akhirnya apa? Terus ada mental si pemboros, si peminjam itu jadi boros. Karena banyak ada uang, jadi boros, beli ini beli itu, ya. Terus yang kedua, timbulnya permusuhan pribadi. Misalkan kita minjem duit ke saudara itu mau minjemin duit tapi harus dibalikinnya lebih gitu, ya, ada bunganya bahasanya. Ya, ini jadi permusuhan lah gitu kan, pada saudara lah, pada teman gitu kan. Jadi di sini nggak ada semangat untuk kerjasama dan saling tolong menolong, ya. Harusnya kalau emang niatnya tolong menolong itu harusnya nggak ada kelebihan daripada ngebalikin uang utang dan lain sebagainya itu, ya nggak, merugikan orang lain pasti, ya. Jadi hanya menguntungkan di salah satu pihak seperti itu, ya. Oke, ini sampai di sini ada pertanyaan? Oke, bagaimana? Sudah bisa dipahami? Paham, Pak. Oke. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan kalian bisa benar-benar memahami dengan baik, ya. Intinya riba ini adalah, ya, apa, kelebihan, ya, secara batil, macam kredit gitu, bunga, ya. Nabung juga misalkan di bank terus berbunga nih, itu riba, hati-hati, ya. Kita kredit beli motor atau mobil, harga sebenarnya berapa? Sebenarnya mungkin harga itu 20 juta. Setelah dikreditkan bisa jadi kalau dihitung-hitung bisa 30 juta. Karena ada pihak ketiga, itu pihak bank. Pak, gimana kalau kredit tapi
tidak ada riba, ya tidak ada kelebihannya. Baru boleh, misalkan seperti ini. Kamu dibelikan HP, tapi oleh orang tua kamu. Tapi kamu disyaratkan karena kamu, maksudnya biar kamu tanggung jawab, HP itu nggak dikasih cuma-cuma, gitu kan. Akhirnya karena kamu juga nggak punya uang langsung, misalkan itu HP 2 juta, ya udah dikredit lah oleh orang tua. Misalkan sebulan 50.000, 100.000, ya kan. Jadi nggak ada pihak ketiga, langsung kepada si pemilik barangnya itu. Tanpa adanya bunga, tanpa adanya denda, ya boleh ya mau dikreditkan. Misalkan kamu HP 2 juta, kamu kreditkan ke teman kamu dengan harga ya 2 juta juga gitu, nggak lebih. Jadi cash 2 juta, kredit 2 juta. Itu baru nggak kena riba. Ya, beli motor cash misalkan 12 juta. Ya kredit juga ya 12 juta. Nggak ada bunga, nggak ada kelebihan, nggak ada denda kalau telat. Itu baru nggak riba. Ya, jual beli yang jangan sampai misalkan kamu jual beli misalkan HP 1 juta karena teman kamu, aduh nggak ada 1 juta. Ya udah, nanti kamu 3 bulan yang akan datang tapi jadi 1,5 juta ya. Nah, itu riba. Hati-hati. Kalau nggak mau riba ya udah jangan ada tambahan-tambahan kalau jual beli walaupun dia bayarnya di kemudian hari gitu loh. Ya, jual beli di sini macam kredit yang riba itu misalnya. Nah, kalau nggak mau riba ya jangan ada tambahan gitu. Cash 2 juta, kredit ya 2 juta walaupun sebulannya berapa, jadi berapa bulan gitu kan. Gitu ya. Paham? Gitu ya. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Cukup? Oke, jika memang sudah cukup, tolong untuk absen, kalian videonya diaktifkan sebentar secara serentak. Ya. Bapak hitung sampai 5, semuanya videonya dinyalakan. Akan Bapak screenshot. 1, 2, pada kemana nih? 3, 4, jangan salahkan Bapak kalau poinnya nanti berkurang kalau enggak ini. Enggak akan Bapak absen nih. 4, Tita, Riri, Fania. Tita, Riri, Fania. Oke. Bentar, Pak. Tita, Fania. Buru. Oke, Fania. Salah 1, 2, 3. Oke. Riri nggak kelihatan. Riri nggak kelihatan. Riri. Ngakak, Pak, ngakak. Riri. 1, 2. Riri kemana ini? Bapak nggak absen ya? 2, 3. Pak, lawak banget, Pak. Oke, terima kasih. Semuanya sehat-sehat kan? Semuanya sehat-sehat kan? Ulang coba, Pak. Ulang, oke ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Tia. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Ya, nanti sebentar lagi akan Bapak share ininya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.